105,6 FM Soul Radio. Spend your time with us. Rangkum fakta dalam berita. Inilah Reportase Nusantara. Sekolah Dasar 104 Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara yang buka di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan beribadah di tengah pandemi. Industri kerupuk di Kediri berjuang di tengah pandemi. Pemberian vaksin kepada masyarakat Pita Hilir, Sumatera Utara. Stok vaksin pertama menipis, warga Karawang rebutan vaksinasi. Flu babi Afrika ancam ekonomi peternak babi di Sungai Liat. .6 FM Soul Radio. Spend your time with us. Selamat pagi Soulmate, jumpa lagi dengan saya Renata Syaputri. Dan saya Ardian Lintang dalam Reportase Nusantara, rangkum fakta dalam berita. Masuk ke berita pertama, Sekolah Dasar 104 Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara buka di tengah pandemi. Apa alasan sekolah tetap dibuka? Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, kami sudah terhubung dengan Ratna. Ratna, bagaimana keadaan di sana? Baik Ardian dan Renata, selamat pagi Soulmate yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar 104 Kota Padang Sidempuan dibuka di tengah kondisi pandemi COVID-19 sejak awal tahun ini. Mengingat kemampuan siswa tidak mendukung untuk pembelajaran daring. Kepala Sekolah Seri Bulan mengatakan sekolah dibuka karena kasihan kepada anak didiknya tidak memiliki handphone untuk pembelajaran daring. Jadi Dek, kami kasihan nengok anak didik kami nih. Kemampuan orang tuanya kan menengah ke bawah. Jadi nggak semua punya HP dan orang tuanya pun nggak mampu untuk belinya. Jadi nggak bisa kami paksakan untuk daring. Prokes ketat dilakukan ketika pembelajaran tatap muka. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan masker. Siswa yang masuk setengah dari jumlah siswa per kelas dan dibagi per sesi masing-masing sesi 2 jam. Orang tua menyetujui sekolah tidak bertanggung jawab jika anaknya terpapar virus COVID-19. Ini dilakukan karena mereka tidak mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Demikian Soulmate, Ratna melaporkan dari Padang Sidempuan, Renata Ardian kembali ke studio. Baik Ratna, terima kasih atas laporannya. Iya Ardian, memang ya pandemi COVID-19 ini berdampak besar bagi pendidikan. Bahkan sudah 2 tahun, para pelajar menggunakan media online untuk mendapatkan pembelajaran. Kita doakan saja semoga pandemi ini cepat berlalu. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik Soulmate, berita selanjutnya, kebijakan peribadahan di tengah pandemi pada masa PPKM darurat diberlakukan di Gereja GKI Shalom, Papua Barat. Informasi selengkapnya oleh reporter kami Erika. Silakan Erika. Baik Renata dan juga Soulmate melaporkan langsung dari Teluk Kondama, Papua Barat, tepatnya di Gedung Gereja GKI Shalom Wasior, terkait dengan adanya surat edaran dari pemerintah daerah melalui Ketua Klasis GKI Teluk Kondama mengenai pemberlakuan kebijakan baru dalam peribadahan di tengah pandemi pada masa PPKM darurat. Menurut Sekretaris Jemaat GKI Shalom Hermin, dalam keterangannya mengatakan kebijakan peribadahan yang awalnya dilakukan di rumah masing-masing sudah boleh dilakukan di gedung gereja dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak adanya perpanjangan PPKM yang mana itu dari minggu kedua Agustus sampai tanggal 8 sampai dengan 23 Agustus. Dari dalam persiapan pemberlakuan kebijakan ini kita dari pihak gereja terus memperketat prokes kesehatan, di mana setiap warga jemaat yang hadir nantinya kita akan mengukur suhu tubuh, kemudian mencuci tangan, ada hand sanitizer yang disiapkan, kemudian yang satu hal yang pasti juga adalah harus menggunakan masker. Kemudian di dalam mengikuti ibadah itu diupayakan maksimal 50 orang ya yang hadir, yaitu 30 sampai 50 orang. Kemudian cara duduk di dalam gereja itu maksimal 2 orang dalam satu bangku panjang yang ada. Adanya kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik atas kerjasama pemerintah maupun masyarakat dan tentunya dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Demikian laporan saya, Erika Damaiwanti, kembali ke studio. Baik Erika, terima kasih laporannya. Berita selanjutnya Soulmate,
Pelaku industri kerupuk di Kediri berjuang di masa pandemi. Industri yang sebagian besar pembelinya dari hajatan ini harus mengalami penurunan daya beli karena dilarangnya kegiatan hajatan oleh pemerintah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Adam di Kediri. Silahkan Adam. Baik Ardian dan Soulmate yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung 1 tahun lebih memaksa pemerintah melaksanakan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 yang semakin menekan perekonomian nasional, tak terkecuali industri kerupuk di Desa Bulusari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Muhammad Asngadi, salah satu pemilik usaha kerupuk di Desa Bulusari menyebut, selain terdampak penurunan daya beli selama pandemi ini, industri ini masih menanggung beban perawatan alat produksi dan gaji kepada pekerja yang cukup tinggi. Apa industri kerupuk ini terdampak pandemi? Ya, terdampak karena kerupuk ini pemasarannya dipakai buat hajatan. Pada masa pandemi ini hajatan tidak dapat dilaksanakan, jadi penjualan kerupuk agak tersendat, juga pasar juga tidak terserap. Setiap hari juga tidak seperti dulu-dulu, omsetnya juga berkurang karena tidak setiap hari berproduksi. Muhammad Asngadi sekarang hanya bisa berharap adanya langkah konkret dari pemerintah agar dapat membantu industri ini yang terdampak pandemi. Demikian laporan saya Adam Fairus Nandias, kembali ke studio. Terima kasih Adam atas laporannya. Lagi-lagi nih Ren, pandemi ini bertambah buruk. Iya, bukan hanya di pendidikan, tetapi juga menurunkan penghasilan nih untuk pekerja swasta. Soulmate yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Berita tadi adalah 3 berita utama reportase Nusantara hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 105,6 FM, Soul Radio. Spend your time with us. Ayah pulang. Ara, jangan peluk ayah dulu. Tunggu ya, ayah mandi dulu. Ih, kok mandi dulu? Kan lama. Ayah kan habis dari luar rumah. Memang kenapa, Bu? Jadi Ara, kalau kita habis dari luar rumah, sebaiknya kita melepas sepatu di luar rumah, lalu menyemprot barang bawaan dengan disinfektan. Jangan langsung istirahat dan memegang benda-benda di dalam rumah. Yang terakhir, kita segera membersihkan diri dengan mencuci tangan, mandi, dan mengganti baju yang bersih. Itu ya, Bu. Nah, ayah sudah bersih. Hei, ayo ya, kita main. Jangan lupa bersihkan diri setelah dari luar rumah ya. Rangkum fakta dalam berita. Inilah reportase Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami di reportase Nusantara. Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, kini telah melakukan proses vaksinasi COVID-19 kedua pada Agustus 2021. Kegiatan vaksinasi ini dilakukan oleh kepolisian setempat guna meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Kita simak informasi selanjutnya dari Sabrina yang melaporkan langsung dari Bilahilir, Sumatera Utara. Baik, terima kasih Renata dan Ardian. Selamat pagi Soulmate yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Memang benar bahwa untuk menekan angka positif COVID-19, pihak Polri dan TNI kini mengadakan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Kecamatan Bilahilir. Pemberian vaksin dosis pertama dan kedua telah berjalan sebanyak 15% dari seluruh masyarakat. Polri menargetkan pemberian vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secepatnya. Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, baik dosis pertama maupun yang kedua. Kanit Intel Kecamatan Bilahilir, Rianol Batubara, menyatakan akan melakukan vaksin COVID-19 kepada masyarakat jika stok vaksin dari pusat tiba ke Kecamatan Bilahilir, Kabupaten Labuhan Batu. Untuk
Kecamatan Bilahilir untuk saat ini diperkirakan kira-kira 15% lah vaksin yang sudah berjalan. Untuk daerah yang belum kena vaksin, gimana caranya agar mereka dapat vaksinasi? Karena kan vaksin kedua udah berjalan ya Pak. Apakah mereka akan dapat vaksin? Kalau itu pasti kita vaksin, itu pasti divaksin, untuk semua daerah pasti divaksin. Cuman kita lagi menunggu kapan itu vaksin disuplai dari Medan untuk ke Bilahilir. Nanti kalau sudah vaksinnya datang, pasti divaksin ke seluruh daerah. Masyarakat sempat menolak adanya program vaksinasi COVID-19. Namun kini mereka telah mendukung program vaksin dan sangat antusias untuk menunggu kedatangan vaksinasi COVID-19 berikutnya. Dari negeri lama, Sabrina melaporkan kembali ke studio. Baik Sabrina, terima kasih atas laporannya. Berita selanjutnya Soulmate, di tengah gencarnya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, stok vaksin justru mengalami keterbatasan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Rawamirta, Kabupaten Karawang, warga mengaku kesulitan mendapatkan vaksin dosis pertama. Saat ini sudah ada reporter Mala. Mala, bagaimana keadaan di sana? Baik, Renata. Selamat pagi, Soulmate. Vaksinasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat terkendala stok vaksin yang terbatas. Besarnya antusias warga untuk mendapatkan vaksinasi menjadikan stok vaksin cepat habis, terutama dosis pertama. Keterangan salah seorang warga yang kehabisan vaksin di Kecamatan Rawamerta, Dedi, mengatakan telah pergi ke beberapa tempat, namun selalu kehabisan. Menurut saya, pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Rawamerta belum berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan gitu. Mengapa bisa berjalan kurang lancar, Pak? Ada berbagai hal. Yang paling utama stok vaksin untuk dosis pertama ini, dosis 1 ini kekurangan ya dan cepat habis. Di Kecamatan Rawamerta karena banyak yang membutuhkan dan sekarang masyarakat mulai sadar diri untuk vaksin. Jadi proses pelaksanaannya tidak beraturan. Banyak sekali warga desa lain yang ikut. Jadi warga desa yang utamanya itu tidak bagian, bahkan jadi rebutan gitu. Dedi mengaku panjangnya antrean juga menyebabkan sulitnya mendapatkan vaksinasi dan menyebabkan kerumunan. Terbatasnya ketersediaan stok vaksin dosis pertama ini juga membuat resah para buruh pabrik. Salah seorang buruh pabrik, Inayatul, mengatakan kesulitan mendapat vaksinasi dosis pertama untuk bisa kembali melanjutkan bekerja karena terbatasnya jumlah stok vaksin. Mala Pratami melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mala atas laporannya. Berita terakhir Soulmate, ribuan hewan ternak babi mati mendadak di Kabupaten Bangka sejak beberapa minggu terakhir. Sejumlah peternak mengeluh atas kerugian yang ditimbulkan. Hasil identifikasi sementara diduga, babi tersebut mati karena terserang penyakit flu babi Afrika. Kami sudah terhubung dengan reporter Rafa di Sungai Liat. Silahkan Rafa. Baik Renata dan Ardian, selamat pagi Soulmate yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada. Memang benar bahwa ternak babi yang ada di sejumlah daerah di Bangka mati akibat flu babi Afrika. Kejadian yang dialami peternak babi ini bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, flu babi Afrika juga pernah menyerang ribuan ternak babi yang ada di wilayah Kabupaten Bangka di awal Januari 2021 lalu. Peternak babi mandiri Vivi menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan akibat matinya ternak babi mencapai 3-4 juta rupiah. Terdata hingga Maret 2021, sebanyak 6.695 ekor babi mati akibat terserang wabah flu babi Afrika. Sebelumnya ada berapa babi ya Bu yang diternak? 2 indukan, 8 anaknya. Matinya ternak babi pastinya memberi pengaruh bagi ekonomi peternak. Kalau pengaruh yang Ibu dapatkan itu seperti apa? Berkurangnya penghasilan kami karena pekerjaan kami sehari-hari hanya menghidupi babi. Kerugian yang ditimbulkan kira-kira berapa, Bu? Kalau dihitung untuk sekarang sih 3-4 juta. Bagaimana cara Ibu mengatasi kerugian itu? Ya,
menghidupi ayam untuk mengganti kerugian untuk sekarang sih. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Elius Gandhi mengatakan, kejadian ini sudah dilaporkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ke studio. Demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Renata. Dan saya Ardian, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan Sampai jumpa. 105,6 FM Soul Radio. Spend your time with us.